Hai semua, gua Wasa. Ya, ini dia request dari teman-teman minta gue bahas Poco F3, the all new flagship killer ya. Setelah tahun lalu atau ya hampir setahun yang lalu keluarin si Poco F2 Pro sebagai flagship killernya. Kali ini Poco mengeluarkan Poco F3 yang mana gue juga masih belum tahu sih Poco F3 Pro itu bakalan ada atau enggak. Yang jelas ini udah mulai dijual resmi di Indonesia, dan sebelumnya gue juga mau ngasih tahu kalau ini adalah produksi yang global, jadi bukan yang lokal. Bedanya itu cuma sedikit sih. Yang pasti kalau teman-teman mau belinya yang lokal aja, karena udah pasti terjamin garansinya, terus juga sinyalnya aman karena emailnya udah didaftarin. Nah kalau yang ini semoga emailnya aman dan semoga ada sinyal ya. Udah lah, langsung aja kita bahas dari kamera yang di atas biar lebih detail. Oke, jadi ini dia dusnya Poco F3, kayak gini doang tulisannya ya, dan mayoritas warnanya hitam, kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini yang membedakan global sama yang lokal nantinya. Kalau global ya nggak ada bahasa Indonesianya, sedangkan kalau yang bahasa Indonesia nanti atau yang resmi Indonesia, di sini ada stikernya lagi dan ada key point sellingnya biasanya kayak begini. Nah, isinya kayaknya nggak ada yang beda. Bedanya maksudnya dari handphonenya ya, handphonenya tuh nggak ada yang beda, tapi isi di dalamnya kita tuh biasanya dapat kartu ucapan kan dari Om Alvin C. Sedangkan kalau yang ini enggak. Terus juga ini gue ngehin ya, kita nggak ada ini ya guys, apa namanya, nggak ada segel sama sekali nih di sekitaran sini. Biasanya kalau yang lokal kan ada dua. Oke, terus juga ini ada tulisannya tuh di bagian bawah 5G. Langsung aja kita lihat isi di dalamnya. Jeng jeng. Loh, karena global jadi dapat kartu ucapannya dari Kevin Q, ya, Head of Poco Global, bukan dari Om Alvin C yang Poco Indonesia. Ini dapat stiker nggak ya? Kalau yang global harusnya dapat nih. Coba kita lihat ya. Oke, ini kotak pertamanya, ntar dulu. Ini Poco F3-nya, terus ini, oke, pasti biasa aja. Dapatnya yang Type A to Type C ya. Tuh kelihatan ada warna oranye juga, dan dapat chargerannya harusnya 33 watt juga. Mari kita lihat. Ya guys, dapat 33 watt ya. Oke, kotaknya minggir dulu. Sekarang yang ini, isi dalamnya. Kita lihat, dapat stiker nggak? Oh, dapat. Ini pertama kalinya gua megang sendiri dan gua lihat langsung stiker Poco guys. Modelan stikernya begini, ada 4 biji yang kecil, 2 biji yang gede, sama satu lagi nih slogannya, everything you need, nothing to you don't. Sama ini juga stiker sih, lumayan buat tempel-tempel nih di helm. Terus dapat user guide, terus ini kartu garansi yang bentuknya bukan kartu tapi buku, dapat dongle jack audio. Yes, buat teman-teman yang pakai Poco F2 jangan bersedih hati. Kalau kalian terbiasa sama jack audio di handphonenya, di Poco F3 ini tidak ada. Ya, terus sama ini dapat SIM card ejector. Ini gua perlu, nanti kita lihat SIM tray-nya tuh kayak gimana. Ini dia key point sellingnya ada 4 ya. Snapdragon 870 with 5G, terus 120Hz, 6,67 inci AMOLED display, ultra tiny dot display, nice, Dolby Atmos dual speaker, sama high resolution 48 megapiksel triple kamera. Belakangnya kayak begini. Nah ini nih, gue tuh habis ngedit judul video tim casing yang Redmi Note 10 sama Redmi Note 10 Pro, terus gue tambahin lagi Poco F3. Kita lihat apakah casingnya sama ya dengan si Poco F3 ini, baik dimensinya ataupun looksnya sih mirip tuh dari kamera belakangnya ya. Oke, jadi ini yang warna grey-nya finishingnya glossy banget ya, baik frame kameranya ataupun bodinya. Yang mana kayak gini-gini tuh biasanya tuh kan nempel bekas sidik jari banget. Dan kita lanjut lagi soal casingnya. Ini yang tadi Redmi Note 10 yang gue pegang, gue pakein casing yang ini. Oh ternyata nggak bisa. Oke, dimensinya beda, lebih gede si Poco F3 ketimbang Redmi Note 10. Kalau Redmi Note 10 Pro kan lebih tebel juga sebenarnya dari Redmi Note 10. Gue nggak tahu deh nih, bikin tim casing lagi nggak ya? Soalnya looksnya sih bakalan sama. Jadi maksudnya ya begini bakal begini juga nanti kelihatannya. Jadi kayak sama aja. Nah lihat mood lah, kayak nggak perlu deh. Oke ya, kita lanjut lagi bahas si Poco F3-nya. Ini bagian atasnya, ini lubang speaker, ini mic sama infrared blaster, terus ke kanan tombol volume sama powernya menyatu sama fingerprint yang menonjol ya, jadi bukan mendelep ke dalam. Terus ke bagian bawah, ini dia SIM tray-nya, USB Type-C buat ngecas, transfer data, mic sama lubang speaker lagi, dan di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Aduh, ini lubang apa namanya speakernya di sebelah sini pasti ketutupan lagi nih kalau misalnya kita lagi main game gini guys. Lanjut SIM tray-nya, gue lepas dulu. Lihat flagship guys, jadi cuma bisa SIM 1 dan SIM 2 aja.
tidak bisa ditambah micro SD. Jadi saran gua kalau temen-temen butuh storage yang besar, mendingan yang kayak gue pegang ini. RAM-nya 8 GB dan internal storage-nya 256 GB. Sambil kita nyalain. Oke, by the way tadi gue juga lupa yang bahas. Ini kita dapat casing juga guys. Kok gue bisa lupa sih habis tadi nunjukin dongle jack audio. Dapat casingnya yang seperti ini, jelly case transparan biasa. Ini kenanya style case bukan protektif. Jadi kalau teman-teman mau ganti lagi casingnya monggo. Tuh, terus kita juga ini udah dikasih anti gores bawaan, jadi enak, udah dapat casing, udah dapat anti gores, bisa tinggal langsung dipakai. Sama ini nih looks bagian kameranya seperti ini. Ini yang warna hitam pekat ini adalah mic ya guys. Kalau gue deketin tuh kelihatan kan kayak ada jaring-jaringnya. 48 megapiksel AI triple kamera, syukurlah bukan ultra premium. Oke, kita langsung disajiin MIUI 12. Wow, bezelnya keren. Tipis nih bagian bawahnya juga tuh. Kelihatan hampir rata dengan yang atasnya. Oh iya, terus juga ini sama kayak yang Mi 11 Global yang gua bahas kemarin. Poco 5G, ada 5G-nya. Terus bawahnya juga ada tulis-tulisan kayak begini. Yang mana biasanya kalau yang lokal sih nggak ada. Oke, lanjut lagi. Ini juga kamera depannya jadi punch hole ya. Gue sih lebih seneng yang Poco F2 Pro sih guys. Soalnya kayak lebih secure aja, sama lebih kayak apa namanya, kayak masa depan aja gitu loh. Ada robotiknya gitu loh, kameranya naik turun gitu. Ya selera sih balik lagi. Oke, jadi ini dia tampilan awalnya si Poco F3. Cakep ya, wallpapernya gue suka deh. Sama ini layarnya kelihatan tajam sih guys. Asli beda kayak AMOLED-nya yang di Redmi Note 10. Kayak lebih tajam yang ini F3 ketimbang yang Redmi Note 10. Lanjut lagi, sebelum gue bahas yang Play Store sama AIDA-nya, gue mau ngasih tahu tuh ada NFC. Lanjutannya adalah bagian display. Refresh rate-nya ada 120Hz, pastinya gue pilih 120Hz ya biar lebih smooth. Ke bagian special feature, teman-teman suka nanyain second space ya, di Poco F3 ini ada. Sama bagian sinyal ya. Ini gue matiin dulu wifi-nya biar teman-teman lihat. Udah gue isi pakai XL gue biasanya. Dapat 4G Plus, yang mana kalau kita ngecek ke bagian SIM card mobile network, terus preference network ada 5G. Tapi ya karena di Indonesia belum ada 5G, jadi yang kedapatan cuma 4G Plus aja. Nggak tahu kalau yang nanti versi Indonesia, semoga ada yang bahas ya. Muncul nggak nih prefer 5G-nya. Oke, lanjut sekarang ke Play Store-nya. Nah ini di bagian Play Store ada 41 aplikasi yang belum gue update ya. Oke, lanjut lagi, ini di bagian aplikasinya ada beberapa tuh ya yang sudah terinstall. Ini yang snack video wajib banget teman-teman uninstall. Ini rese banget nih aplikasi, gue juga nggak demen. Terus ada Lazada, ada Netflix juga. Dan ini baru AIDA aja yang gue install. Mari kita lihat. Oke, di bagian sistem langsung kelihatan ya available RAM-nya sisa berapa, sama internal storage-nya masih banyak, 218 GB lah kalau dibuletin ya. Oke, sekarang gue install beberapa aplikasi yang biasanya gue install kalau mau ngetes handphone. Oke, sudah terinstall. Lihat sensor box-nya dulu deh. Nah, cuma ada 2 sensor ya yang nggak ada. Gyroscope aman pastinya. Lanjut, ngecek Antutu. Oke, dapat skornya gede, 675 ribuan guys. Ya, Snapdragon 870. Kece sih asli. Oke, lanjut sekarang yang 3D Mark. Nah, gue ngetes yang Wildlife, kita dapat skornya 4118. Ini juga lumayan gede sih guys. Oke, sebelum PUBG sama Genshin Impact, sekarang kita main Real Drum dulu. Oke, asik guys mainnya guys, swear. Lanjut lagi. Oke, ini mah kalau kemarin Snapdragon 860 aja bisa Ultra HD, pasti ini juga bisa. Tuh kan bener, smoothnya ekstrim, balance ekstrim, SD ekstrim, SDR ekstrim, Ultra HD juga ada. Pastinya aman ya guys. UHD juga ya, biasalah, pajangan doang ini. Deh, nggak usah dicoba ya, buat di reviewnya aja nanti. Lanjut kita ke Genshin Impact. Secara default medium ya, sama kayak Snapdragon 860-nya juga, FPS-nya ke 60-in. Overclock, sip. Coba jalan.
Semut. Oh ya, ini nggak anget loh. Serius, nggak begitu anget. Nggak kayak Snapdragon 888. Nggak usah ketemu musuh juga udah ketahuan lah. Snapdragon 870 aslinya kan emang pastinya di atas 865. Chipset flagship tahun lalu. Nah ini tuh bisa dibilang Snapdragon 870 kayak ini loh, versi lebih baiknya ketimbang Snapdragon 888 yang masih punya masalah overheat. Snapdragon 870 gue bisa bilang kayaknya sih ini lebih aman ketimbang yang 888 ya. Cuma makanya ini video iseng aja, nyoba-nyobain di awal-awal aja. Kedepannya gue bakalan bikin video reviewnya untuk yang ini, Poco F3, karena gue penasaran sama Snapdragon 870-nya gitu ya guys. Ini Genshin Impact pasti aman. Kita lanjut aja sekarang ke bagian kameranya. Ntar dulu, sebelum lanjut ke kameranya, gue mau ngasih lihat nih guys, bagian belakangnya. Tuh. Ini udah ada seninya ya. Seni sidik jari. Oke, ini kameranya yang utama adalah yang atas 48 megapiksel. Terus yang di bawahnya ini adalah lensa ultra wide-nya 8 megapiksel. Dan yang di bawah ini adalah lensa makro 5 megapiksel. Lanjut. Oke, buat interface yang bagian fotonya kayak biasa ya. Ada lensa normalnya 1x. Yang mana ini adalah 48 megapiksel ya. Terus lensa ultra wide ini adalah 8 megapiksel sama satu lagi lensa makro 5 megapiksel. Nah, cuma nih kalau yang 2x dan dipaksain sampai 10x kayak biasa, ini adalah zoom digital. Untuk settingannya bisa kayak gini. Ratio gue suka. Nah, di sini ada pencetatan juga buat berubah ke makro ya. Oke, lanjut. Terus ada HDR, AI juga sama ini efek-efek sama Google Lens. Lanjut ke bagian video. Kita bisa ngerekam maksimal 4K 30 fps. Terus ini juga kalau kita cek kamera depannya, oh ya kamera depannya 20 megapiksel ya. Kamera depannya bisa ngerekam sampai 1080p 60 fps aja. Oke, lanjut lagi buat kamera depannya nggak ada ultra steady ya, tuh nggak ada pencet-pencetannya. Kalau kamera belakangnya ada nggak? Oke, nggak ada juga tuh. Coba settingan ini 1080p 60 fps, oke nggak ada juga. Biasanya adanya di 1080p 30 fps ya, nggak ada ultra steady-nya berarti. Kalau lensa ultra wide, oke mentoknya 1080p 30 fps aja. Ke atasnya udah nggak bisa. Oke, lanjut ke bagian pro. Kita ada kayak biasa white balance, fokus, shutter speed 1/4000 sampai 1 detik. Terus ISO-nya dari 50 sampai 800. Terus ke bagian exposure value-nya nih ada juga, sama bisa milih lensanya. Terus nih juga ada settingan buat milih 48 megapikselnya guys. Terus bagian potret ya kayak gini AI gitu-gitu, sama nih modenya, ada filternya juga. Terus bagian more ada banyak tuh, silakan dilihat sendiri, di pause aja. Oke, habis ini teman-teman lihat contoh foto sama videonya. Ya, ini adalah contoh video kamera belakangnya ya. Ini lapangan kalau nggak dipakai jadi jemuran ya. Ini bisa di zoom juga, tuh pelan-pelan ya, zoom digital gitu. Tapi kalau kita tarik, jadi ultra wide nggak ya? Oh nggak jadi ultra wide. Oke, jadi kalau mau pindah lensa mesti di stop dulu. Ini gua rekam di 1080p 30 fps. Apa sih? Itu buat apa? Mana? Itu buat ngasih net. Taruh di situ terus ke sana gitu deh. Sekarang kita coba kamera depannya ya. Kamera depannya 1080p 30 fps juga. Sih ngapain? Panas banget kan sekarang, jam 2 lebih sedikit. Ngadem dulu lah kayak yang ada bayangannya. Nah, udah lama juga nggak bikin outfit sini ya. Sih bisa puasa nggak? Enggak. Kok nggak puasa? Nanti sakit perut. Sakit perut. Deh pulang yuk, panas yuk. Lanjut. Oke, kesimpulan dari gue ya, ini sebenarnya Poco F3 beneran sih guys, beneran layak dibeli. Ini teman-teman kalau sekarang lagi pakai Redmi Note series gitu ya, Redmi Note series ataupun pakai Poco X3
NFC ataupun Poco X3 Pro, sebenarnya kalau mau upgrade itu ke sini ya. Ini tuh bener-bener kayak teman-teman ngerasain yang flagship. Jadi kalau menurut gue pribadi nih ya, Poco X3 Pro itu masih belum flagship walaupun pakainya Snapdragon 860. Cuma nih gue kasih tahu, nih dari videographer gue nih yang lagi pakai Poco F2 juga dia bilang Poco F2 Pro maksudnya, dia sih cerita ke gue setelah megang-megang dan nyobain si Poco F3 ini, dia belum mau pindah. Kenapa? Karena dia masih lebih kepake banget jack audio ada di atas, dan posisinya juga menurut dia ini bener, karena kalau sambilan main game posisinya itu udah bener, jadi nggak mesti ngerubah orientasi handphonenya. Terus dia juga lebih suka nih pop up kamera, jadi lebih security aja kata dia kayak gitu. Dan sebenarnya dia juga mengharapkan adanya stereo speaker di Poco F2 Pro, cuma ya udahlah, dia masih nggak ada masalah sama sekali dengan Poco F2 Pro-nya, dan ya udah jadinya dia menentukan tidak upgrade dulu, atau bukan upgrade sih kenanya, tidak switch dulu lah, pokoknya masih nunggu nanti aja. Mungkin yang Poco F4 ataupun Poco F5 akan lebih menarik ke depannya. Nah, terus gimana buat teman-teman yang belum pakai Poco F2 ataupun belum pakai Redmi Note series ataupun X3 NFC yang sebelumnya gitu, mau beli atau enggak si Poco F3 ini? Gua positif, boleh. Teman-teman silakan kalau mau beli, kalau ada dananya. Pertama, kameranya ini udah bagus, hasil fotonya menyenangkan, makronya juga ternyata bagus. Terus hasil videonya juga keren, menurut gua udah oke, walaupun nggak ada stabilizernya. Tadi teman-teman juga udah lihat sendiri. 1080p 30 fps masih enak banget, masih smooth ya, nggak ada shaky-shaky yang menentu banget. Terus layarnya juga keren, speakernya juga oke, dan satu hal yang enak banget dipakainya, ternyata haptic vibrate-nya pada saat kita ngetik itu enak. Gue kasih skor 8,5 dari 10. Karena kalau mau skor 9 itu lebih enak yang Xiaomi Mi 11. Nih, yang ini enak. Sulap ya, tiba-tiba ada ya. Yaudah, yang pasti kedepannya kemungkinan besar gue bakalan bikin video reviewnya, karena gue penasaran sama Snapdragon 870 dipakai harian itu kayak gimana, dan ininya performa baterainya. Ya, karena kita belum coba ini irit atau enggak dipakai dalam pemakaian sehari-hari. Oke, terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.